selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Etnis Tionghoa di Padang rayakan pergantian tahun dengan menampilkan sipasan sepanjang 200 meter. Petugas keamanan Bandara Internasional Minangkabau gagalkan upaya penyelundupan narkoba. Sensasi menikmati ikan bakar yang baru ditangkap oleh konsumennya sendiri. Perayaan pergantian tahun etnis Tionghoa di Padang menggelar penampilan sipasan sepanjang 200 meter. Penampilan ini diawali dengan penari liong atau naga pada bagian depan, yang diikuti dengan para pemain barongsai. Pada penampilan sipasan itu, ratusan warga etnis Tionghoa di Padang bergantian mengangkat 76 orang anak yang duduk di atas sebuah kayu panjang berbentuk lipan atau kelabang berkepala naga. Mereka berkeliling di jalan utama di kawasan Padang Selatan, pusat kota Padang. Anak-anak yang duduk di atas sipasan itu juga tidak kalah menariknya. Mereka memakai busana tradisional etnis Tionghoa yang merupakan busana adat nenek moyangnya. Penampilan sipasan ini menarik perhatian ribuan warga Padang yang berdiri di sepanjang jalan yang dilewati untuk melihat keunikan budaya etnis Tionghoa. Ketua warga Tionghoa dari kelompok sosial Himpunan Bersama Teguh atau HBT, Andreas Sofiandi mengungkapkan, budaya ini merupakan tradisi etnis Tionghoa yang telah berumur lebih kurang 1 abad. Uniknya lagi, tradisi ini hanya ada di Padang. Sipasan bertujuan untuk menunjukkan kekompakan antar sesama etnis Tionghoa dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak mereka pada saat-saat tertentu, seperti perayaan Imlek. Namun kali ini digelar untuk perayaan pergantian tahun Masehi. Ini panjang untuk mengangkat 72 anak-anak. Lebih kurang ini 200 meter. Dari sejak zaman Belanda sampai sekarang, tradisi yang kita pertahankan. Jadi di Indonesia cuma tinggal di sini saja lagi. Jadi hampir tradisi ini punah. Ini bukan barongsai, ini namanya sepasan. Jadi sepasan itu tradisi secara bersama, bagaikan yang mengangkat di bagian kakinya, bergerak secara serentak untuk mengangkat anak-anak. Kita menggerakkan anggota ada 600 orang. Menurut Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, Fauzi Bahar, tradisi sipasan ini sangat penting untuk terus ditampilkan pada momen-momen hari besar di Padang. Dengan adanya tradisi sipasan ini, menunjukkan warga Minangkabau menerima keberagaman tradisi budaya untuk persatuan di tengah masyarakat. Ini adalah kemajemukan. Ini sudah ada 1,5 abad yang lalu. Ini kita pertahankan dalam rangka sinkronisasi. Dan saya justru takut hilang. Bagaimana ini dipertahankan terus ya, budaya-budaya yang sudah lama mengikat, dan inilah kemenjemukan Minangkabau. Minangkabau bisa menerima dalam bentuk apapun. Sipasan ini diarak mulai dari depan sekretariat HBT, terus ke jembatan Siti Nurbaya, masuk lagi ke Jalan Nipah, dan berakhir di depan Polsek Padang Selatan. Alfi melaporkan dari Padang. Antisipasi pohon tumbang di saat libur Natal dan Tahun Baru, apalagi cuaca ekstrim sering terjadi saat ini. Dinas Lingkungan Hidup Padang memangkas pohon pelindung di sepanjang Jalan Tabing Lubuk Minturun. Pemangkasan pohon itu dilakukan karena kondisi pohon yang telah lapuk. Hal itu dikhawatirkan dapat mencelakakan masyarakat yang sewaktu-waktu bisa tumbang atau dahannya patah. Petugas menggunakan 4 mobil yang terdiri dari 3 mobil untuk membawa material pohon yang telah dipotong dan 1 lagi mobil tangga otomatis.
Mobil tangga otomatis digunakan untuk pohon yang tinggi. Jalan Padang Lubuk Minturun, khususnya di kawasan Bungo Pasang, ada belasan pohon mahoni yang terbilang tua atau berumur lebih dari 15 tahun. Pohon-pohon itu berpotensi tumbang di saat badai melanda Padang. Karena itulah, pihak Kelurahan Bungo Pasang meminta bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk memangkasnya. Sebenarnya dalam rangka persiapan Nataru kita, ya, apalagi sekarang kondisinya angin kencang, hujan lebat, dengan adanya angin kencang bisa jadi pohon-pohon ini akan tumbang. Makanya kita mengantisipasi koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemangkasan dan penopingan pohon-pohon yang nantinya sudah membahayakan jika angin kencang dapat patah sedemikian rupa. Terutama sekali yang di daerah dekat-dekat pasar ini, namun ada juga beberapa titik yang di perumahan juga akan kita lalui juga. Selama pemangkasan berlangsung, listrik di sekitar lokasi dimatikan oleh petugas PLN. Hal itu bertujuan agar saat petugas memangkas dahan dan batang kayu, tidak tersetrum listrik. Robiha melaporkan dari Padang. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pencuri di rumah warga yang telah lama dicari di kawasan Padang Timur, pusat kota Padang. Dalam catatan polisi, Andre telah mencuri di beberapa rumah. Sasarannya adalah barang-barang yang mudah dijual, seperti telepon genggam dan laptop. Usai ditangkap, Andre dibawa petugas untuk mencari barang bukti hasil curiannya. Namun saat pengembangan, pelaku mencoba melawan dan kabur, hingga harus ditembak polisi di kakinya. Saat diinterogasi petugas dalam perjalanan menuju ke Mapolresta Padang, Andre menangis sesenggukan karena merasa malu atas tindakannya. Kosobo atau yang malu itu Pak Ali buat, nggak jadi mah. Yang harus yang lakukan bisa sebuah jaga minta maaf yang. Kalau kapal aku pasti pecah buat, indahnya juga kami juga keluarga lainnya pasti tahu. Usai mendapatkan pengobatan di rumah sakit, pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Dari tersangka, petugas juga menyita barang bukti hasil curian, berupa 1 unit laptop dan telepon genggam. Mengamankan tersangka yang merupakan TO kita dari dulu, kita amankan, dan kita berhasil menemukan beberapa barang bukti yang baru dicuri dari tersangka. Untuk TKP seputaran Pasar Ambacang. Jadi untuk perkara yang lain yang merupakan TO kita juga, yang bersangkutan merupakan komplotan curanmor yang sudah beraksi di beberapa TKP. Petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari barang bukti yang diduga telah dijual kepada penadah yang telah dikantongi identitasnya. Kini, pelaku harus mendekam di tahanan Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sampah plastik tak selalu terbuang sia-sia. Setidaknya, begitulah yang dilakukan oleh seorang anak muda kreatif di Padang. Di sebuah bengkel kerja yang terletak di kawasan Marapalam, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang. Sampah-sampah plastik dikumpulkan. Mulai dari tutup botol plastik, kaleng plastik, ember plastik, dan sampah plastik lainnya. Sampah plastik kemudian dihancurkan dengan cara dipotong kecil-kecil. Cacahan plastik itu selanjutnya dicetak dengan bentuk yang diinginkan, lalu dibakar menggunakan oven. Hasilnya, karya seni plastik dengan warna-warni yang cantik dan estetik. Olahan sampah plastik itu selanjutnya dibuat menjadi berbagai macam produk, seperti kursi, meja, jam dinding, dan barang lainnya. Olahan sampah plastik dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp500.000. Mereka telah memasarkan produknya melalui media sosial secara daring hingga keluar daerah. Dalam 1 bulan, anak muda kreatif ini bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah.
mencoba untuk kerjasama dengan Bank Sampah, karena Bank Sampah salah satu lembaga yang sangat membantu kami karena bisa menyentuh sampai ke masyarakat untuk mengumpulkan sampah yang sudah terpilah dan sampah yang dibutuhkan oleh kami. Selain itu kami juga mengambil dari pengepul ataupun pemulung yang biasanya mengumpulkan sampah-sampah plastik di masyarakat begitu. Kini, sampah plastik yang menjadi masalah lingkungan bisa menjadi pundi-pundi uang di tangan anak muda kreatif ini. Robiham melaporkan dari Padang. Selain mengantisipasi